Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas mengenai analisis manajemen strategi pada PT Astra Internasional. Perkenalkan, nama saya Rifki Haji Pratama dengan NIM 511181044. Kemudian ada 3 rekan saya. Yang pertama ada Rizky Maulana dengan NIM 511181013. Ada Ranti Widyastuti dengan NIM 5111181 dan juga Rizky Srijana dengan NIM 51111811048. Indonesia, salah satu bangsa besar yang terus tumbuh menjadi negara maju yang disegani dunia. Disitulah Astra hadir dan berkembang bersama masyarakat. Sejak berdiri pada tahun 1957, Astra bertekad untuk senantiasa berusaha mencapai yang terbaik dalam menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Memulai bisnis sebagai perusahaan perdagangan komoditas, Astra terus melesat melampaui batas keunggulan bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah yang pasti dari waktu ke waktu, Astra berkembang hingga kini memiliki 7 lini bisnis yang telah tersebar di penjuru Nusantara. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan secara singkatnya sejarah Astra Internasional. Astra ini didirikan pada tanggal 20 Februari pada tahun 1957 oleh Bapak William dengan semboyan Aspera Astra yang artinya bekerja keras mencoba menggapai bintang-bintang. Pada tahun 1965, PT Astra ini telah mengalihkan bidang usaha dari ekspor hasil pertanian dan perdagangan di dalam negeri ke bidang impor atau memasarkan alat-alat berat dan kendaraan bermotor. Pada tahun 1970, sampai saat ini PT Astra Internasional membentuk beberapa unit bisnis, antara lainnya yaitu yang pertama ada Toyota Motor, yang kedua ada Daihatsu, yang ketiga ada Honda Motor, yang keempat ada Astra Auto Parts. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya Rizky Maulana dengan NIM akhir 013 akan memaparkan materi terkait dengan visi dan misi serta analisis SWOT dalam implementasi manajemen strategi pada PT Astra Internasional. Yang pertama terkait dengan visi dan misi perusahaan. Menurut Wibisono tahun 2006, visi merupakan cara pandang perusahaan di masa depan, sedangkan misi merupakan penetapan sasaran atau tujuan suatu perusahaan, dan biasanya dilakukan dalam jangka waktu pendek yaitu 1-3 tahun. Suatu perusahaan yang baik pastilah memiliki visi dan misi perusahaan agar kinerja perusahaan memiliki tujuan nyata saat perusahaan berjalan. Visi dan misi dari perusahaan PT Astra Internasional adalah yang pertama untuk visi, menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan menekankan pada pertumbuhan yang berkelanjutan, dengan pembangunan kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia, struktur keuangan yang solid, kepuasan pelanggan, dan efisiensi. Untuk yang kedua, menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta peduli terhadap lingkungan. Kemudian untuk misinya ini sendiri, yaitu sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan. Selanjutnya, masuk pada analisis SWOT. Menurut Rangkuti tahun 2016, analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Yang pertama ada kekuatan atau strength, merek dagang yang sudah dikenal baik, serta image sebagai industri otomotif. Untuk yang kedua, perusahaan yang memiliki banyak unit bisnis seperti Toyota, Daihatsu, dan Honda.
Untuk yang ketiga, teknologi yang cukup memadai dan sangat membantu proses produksi. Untuk yang keempat, sumber daya manusia yang terlatih dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen. Kemudian, yang kelima, banyak melakukan kegiatan pemasaran melalui pameran, media iklan, komunitas, dan website. Yang keenam, mempunyai banyak cabang atau jaringan pelayanan yang cukup luas. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan kelemahan atau weakness. Yang pertama, biaya pajak yang harus dikeluarkan oleh pembeli untuk membeli setiap produk dari masing-masing unit bisnis. Untuk yang kedua, kepercayaan terhadap kinerja karyawan di luar pengontrolan masih kurang. Yang ketiga, tingkat kegagalan produksi dari setiap lini bisnis yang masih cukup banyak. Untuk peluang atau opportunity sendiri, yang pertama, lokasi dari setiap unit bisnis yang strategis dan dekat dengan pusat keramaian. Untuk yang kedua, meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang akan menyebabkan peluang penjualan yang semakin tinggi. Untuk yang ketiga, masyarakat mengenal produk dari Astra sebagai merek yang sudah terkenal dan terpercaya di Indonesia. Untuk yang keempat, budaya masyarakat Indonesia terkait mobilitas yang semakin tinggi, sehingga kebutuhan untuk kendaraan semakin tinggi pula. Kemudian untuk ancaman atau threats, yang pertama, kondisi perekonomian tidak stabil yang akan berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat. Untuk yang kedua, kemudahan bagi pendatang baru untuk memasuki industri otomotif di Indonesia. Untuk yang ketiga, produk Astra seperti mobil untuk kalangan menengah ke bawah adalah produk yang cukup mahal. Dan yang keempat, semakin banyak perusahaan otomotif yang sejenis. Demikian presentasi dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pertumbuhan strategi pada perusahaan PT Astra International. Baik, yang pertama ada company strategi, yaitu PT Astra International secara garis besar menetapkan beberapa langkah strategis berupa yang pertama adalah dapat memimpin pangsa pasar, kemudian yang kedua adalah dapat memperoleh laba bersih, operasi di atas rata-rata industri, dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholders perusahaan. Kemudian dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perusahaan berada. Dan kemudian pada tahun 1970 sampai dengan saat ini PT Astra International membentuk beberapa unit bisnis seiring dengan pertumbuhan perusahaan yang diantaranya adalah Toyota Motors, Daihatsu Motors, Honda Motors, dan juga Astra Auto Parts. Kemudian selanjutnya ada divisional strategi, di mana PT Astra International kemudian menerjemahkannya ke dalam level divisi atau bisnis, yang salah satunya oleh PT Astra Honda Motor yang bergerak pada bidang otomotif roda 2. Selain itu, PT Astra International juga bergerak di bidang penyediaan komponen yang dapat mendukung kelebihan dari sisi after sales, yaitu PT Astra Auto Parts yang menyediakan berbagai macam komponen, suku cadang, komponen mesin, dan lain-lain. Selanjutnya, saya Ranti Widi Astuti dengan NIM 51111811021. Di sini saya akan presentasikan struktur organisasi. Menurut Rubin dan Jutke, struktur organisasi adalah untuk menunjukkan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Pada tahun 1969, Astra International hanya berupa perusahaan yang bergerak pada bidang perakitan kendaraan bermotor roda 4 dan masih memiliki struktur organisasi yang sangat sederhana karena hanya beroperasi pada bagian produksi. Dapat dilihat, kemudian pada tahun 1970 sampai dengan saat ini, dalam bidang otomotif, PT Astra International membentuk beberapa unit bisnis seiring dengan pertumbuhan perusahaan, yang diantaranya adalah Toyota Motors, Daihatsu Motors, Honda Motors, dan juga Astra Motor. Selanjutnya, perkembangan budaya. Menurut Ripai dan Mulyadi menyatakan bahwa budaya organisasi adalah suatu kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari dan membuat keputusan untuk karyawan dan mengarahkan tindakan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. PT Astra International memiliki budaya organisasi yang disebut dengan Astra Motor Base Core Values, yaitu nilai-nilai dari Astra Motor antara lain business awareness, yaitu menjiwai bisnis Astra Motor, excellent service, memberikan pelayanan yang unggul, dan synergetic teamwork, membangun kerjasama yang sinergis.
Selanjutnya, trustworthiness yaitu menjadi pribadi yang terpercaya. Nilai-nilai inti ini tujuannya perusahaan tersebut dapat disampaikan dengan baik dan membentuk perilaku para anggotanya, yaitu tergantung dari bagaimana cara perusahaan mengkomunikasikan nilai-nilai dan tujuan perusahaan tersebut. Nilai-nilai dan tujuan perusahaan yang dapat diterima dari dan diketahui dengan baik oleh karyawannya akan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran bagi karyawan. Untuk itu pula membudidayakan nilai-nilai yang telah diterapkan tersebut melalui perilaku kerja yang ditunjukkan. Namun jika nilai-nilai tidak dapat diterima dengan baik oleh karyawannya, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian selanjutnya adalah pengendalian strategi. PT Astra Internasional memiliki 4 perspektif di dalam pengendalian strategi. Yang pertama adalah perspektif keuangan dengan hal-hal yang diperhatikan meliputi return on equity, return on asset, operating income, efficiency cost, dan total asset turnover. Kemudian selanjutnya adalah perspektif pelanggan, di mana contohnya PT Astra Honda Motor secara aktif mengadakan berbagai promosi baik melalui media internet, media cetak, promosi langsung maupun melalui siaran televisi. Kemudian selanjutnya juga ada mengedepankan layanan purna jual seperti bengkel resmi setiap unit bisnis pada PT Astra Internasional dengan menawarkan pelayanan yang terstandarisasi dan siap melayani konsumen baik secara fisik maupun virtual. Kemudian selanjutnya adalah perspektif proses bisnis internal yang meliputi hal-hal yang diperhatikan, yaitu aktivitas-aktivitas terkait dengan logistik, operasi, pemasaran dan penjualan, dan juga layanan. Kemudian selanjutnya adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang meliputi kapabilitas pekerja, kapabilitas sistem informasi, dan juga iklim organisasi. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.